Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode kedua masih dengan topik Think and Grow Rich. Ya, Think and Grow Rich, berpikir dan tumbuh menjadi orang yang makmur, yang melimpah rezekinya. Ya. Nah, mari kita langsung saja ya di slide berikutnya ini saya mau ngasih paparan mengenai step ketiga, Grow Rich step ketiga. Rumuskan action plan atau roadmap untuk wujudkan impian finansial Anda. Ya, jadi ini yang menjadi kunci nih teman-teman. Kalau Anda hanya melamun, tadi Anda sudah merumuskan target finansial Anda punya ekspektasi positif, insya Allah saya sukses, prasangkanya positif terhadap yang maha memberi rezeki gitu ya. Jangan nyinyir gitu ya. Jangan juga sinis terhadap kekayaan, supaya pintu rezeki Anda terbuka, tidak ada mental block. Langkah berikutnya ya ini, ya bikin roadmap, ya bikin action plan. Jadi di slide 22 ini saya cerita nih ya, dalam langkah ketiga ini Anda perlu menyusun rencana action yang konkret agar Anda bisa wujudkan impian finansial Anda. Ya sekali lagi, kalau enggak Anda hanya melamun. Tadi saya kasih contoh ya, jadi saya itu tiap awal tahun selalu menulis di HP saya, di note saya, target finansial saya. Berapa penghasilan konsultan saya, berapa penghasilan jualan online saya, jualan kursus online kayak gini ya. Berapa target usaha investasi saya. Nah setelah saya punya target kayak gitu, kemudian saya bikin action plan. Detail itu action plan saya. Contoh nyatanya ya ini ya, misalnya untuk meningkatkan penghasilan online saya tadi cerita bahwa saya harus bikin produk baru. Jadi melamun saya itu melamun produktif, bikin produk baru, ketemulah ini usaha jualan kursus online kayak yang sekarang Anda nikmati ini. Waktu saya bikin kursus ini ya saya bikin plannya itu detail. Ya, berapa topiknya, apa outline-nya, isinya apa saja, kapan saya harus rekaman video, kapan saya harus melakukan editing, kemudian bagaimana rencana pemasarannya, bagaimana saya memasarkan produk ini. Itu melelahkan tapi mengasihkan ya. Jadi saya selalu memang enjoy melakukan proses bisnis online ini, sangat menikmatinya ya. Tidak mudah, sangat tidak mudah teman-teman. Saya bikin video kayak gini berdarah-darah ya. Saya bikin materinya juga lama. Itu kan harus mikir ya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang tidak kalah berat itu iklannya. Saya harus memasarkan produk ini supaya laku. Karena kalau enggak kan enggak laku teman-teman. Itu tidak mudah, saya harus masang iklan di Instagram, saya melakukan email marketing, ya, itu tidak mudah. Tapi saya punya plan, kapan saya melakukan email marketing, bagaimana caranya saya mendapatkan pelanggan email, bagaimana cara saya meningkatkan pelanggan email dengan cara iklan di Instagram, kapan saya harus iklan di Instagram, materi iklannya seperti apa, itu kan dibikin semua teman-teman. Itu melelahkan. Tapi saya menikmatinya. Demikian juga sekarang nih saya lagi mau rencana bikin produk baru yang luar biasa ya. Saya mau bikin software mengelola KPI. Ya, jadi selama ini kan banyak perusahaan KPI-nya masih pakai Excel ya. Penilaian kinerjanya pakai Excel. Itu kan jadul. Saya sama teman saya, partner saya mau bikin software KPI. Itu kan tidak main-main. Ada programmernya, tapi saya menyiapkan rencana marketingnya kan. Bagaimana saya menyusun rencana pemasarannya, bagaimana saya bikin landing page-nya, bagaimana saya nanti jualan ke calon-calon klien saya, itu sudah sejak sekarang saya pikirkan itu. Saya bikin rencana detail itu, rencana kerjanya. Mungkin melalui webinar, saya iklan dengan melalui webinar. Kemudian saya juga berencana tahun depan melakukan live video, ya webinar live. Kalau ini kan rekaman. Tahun depan saya mau melakukan live. Nah itu bagaimana saya materinya saya susun, bagaimana saya iklannya. Itu kan rencana-rencana yang harus saya kerjakan. Ya. Dan saya menikmatinya ya, saya melakukannya dengan tekun. Sama dulu ketika saya nulis buku itu, aduh, berbulan-bulan tuh saya nulis ya, tiap hari nulis. Tapi ya saya lakukan dengan sedikit demi sedikit, jadinya jadi juga gitu ya. Jadi prinsip saya itu memang
kata-kata ajaib saya itu, tolong action plan Anda itu dibikin daily goal. Itu powerful teman-teman. Jadi kalau Anda punya action plan, tolong jangan hanya deadline-nya itu dalam waktu 1 bulan saya harus bikin ini ngomong kosong. Saya breakdown jadi daily goal itu teman-teman. Hari ini saya ngapain, besok ngapain, itu saya konkret itu. Gitu teman-teman. Jadi mau jadi kaya itu harus punya daily goal. Ya. Kayak saya nih sekarang rekaman video ini daily goal saya harus rekaman minimal 2 video setiap hari. Ini saya lakukan sekarang nih di depan Anda nih. Ya sampai siang nanti jam 12. Ini sekarang jam setengah 11. Daily goal. Jadi ini saya bilang nih ya, di slide 23 ya, rencana action berisikan beberapa aspek berikut ini. Aktivitas konkret yang mulai akan Anda lakukan untuk wujudkan impian finansial Anda, jadwalnya kapan, bagaimana Anda akan menjalankannya, hasil apa yang diharapkan. Anda tuliskan itu teman-teman. Ya. Mau ngapain gitu. Nah di slide berikutnya ini yang paling penting ini teman-teman, yang paling penting nih. Agar efektif maka jadikan pelaksanaan action itu sebagai habit baru. Sebab dengan menjadikannya sebagai habit atau kebiasaan maka Anda akan melakukannya secara berulang kali, secara rutin. Cara membangun habit bisa dipelajari dalam video The Power of Habit. Ini ajaib ini. Jadi tadi saya bilang kan bahwa action saya selalu saya bikin jadi daily goal, ya, goal harian. Itu kenapa saya lakukan seperti itu, supaya itu jadi kebiasaan saya. Jadi dulu sekali lagi waktu saya nulis buku, saya punya daily goal, daily habit, nulis 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Itu jadi habit saya. Itu kan powerful teman-teman, ketika action plan itu jadi habit Anda ya, nggak ada yang bisa unstoppable. Anda akan menjadi orang yang unstoppable. Tidak bisa dihentikan, dan itu yang terjadi pada diri saya. Ketika saya tiap hari nulis 1 halaman, bahkan kemudian bisa meningkat 5 halaman, terus-menerus tiap hari jadi habit itu unbelievable. 12 buku rampung. Dan bahkan ini setelah video ini selesai, semuanya saya mau nulis buku lagi, 8 buku lagi, jadi biar ada 20 buku saya nulis. Nah, apakah Anda bisa Pak Yudian nulis 8 buku? Pak, insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya punya kemampuan untuk menjadikan action itu sebagai habit. Jadi daily habit saya itu bisa saya tumbuhkan, nulis tiap hari itu saya bisa. Itu contoh nulis yang kalau video ya sekarang ini. Ini kan saya sekali lagi saya bikin 21 topik teman-teman, 21 topik pembelajaran kan. Satu topik misalnya ada 4 video, itu kan 44 video saya harus bikin. Belum materinya. Itu saya breakdown jadi daily habit. Saya bikin materinya sudah lama ya, ini materinya yang sudah Anda lihat, sudah saya bikin sebelumnya, fase sebelumnya saya bikin itu. Tiap hari saya punya target 1 materi, 1 hari 1 materi selesai. Jadi saya butuh 21 topik itu butuh waktu 21 hari itu teman-teman. 21 hari maraton saya bikin materinya. Every single day, jadi habit saya bikin materi. Ya. Nah setelah materinya habis, bagaimana Pak Yudia? Ya saya bikin video, seperti yang sekarang Anda tonton ini. Saya bikin jadwalnya. Pokoknya 1 hari saya bikin minimal 2 video. Ya, kalau saya butuh 44 video, saya berarti butuh waktu 20 hari juga. Dan itu saya lakukan. Ini tiap hari nih saya melakukan nih. Selama 20 hari beruntun. 20 hari saya melakukannya. Ya. Nah kalau Anda kerja ya mungkin Anda bisa melakukannya di malam hari ya. Atau di akhir pekan ya. Saya kan WFH. Ya kalau ada kerjaan konsultan tidak saya kerjakan ini video ini kan, kalau nggak ada kerjaan dari konsultan saya lakukan. Jadi saya manajemen waktunya juga fleksibel. Tapi poinnya adalah tiap hari saya melakukan action saya. Itu penting teman-teman. Ya jadi sukses Anda itu sangat ditentukan kemampuan Anda untuk menjadikan pelaksanaan action Anda sebagai daily habit, daily goal. Kalau Anda bisa melakukan itu, yakinlah Anda akan sukses. Oke? Jadi itu ya teman-teman ya. Nah ini ya, saya bilang ya,
Di slide berikutnya ya. Saat merumuskan langkah action pertama yang akan dilakukan, sebaiknya mulai dari langkah yang mudah dan simpel dilakukan. Tidak usah berambisi melakukan action awal yang rumit dan sulit. Mulailah dari tindakan kecil yang mudah dilakukan. Start small. Berdasarkan penelitian, cara seperti ini akan membuat Anda lebih sukses merealisasikan action. Jadi start small. Tadi saya cerita ya, nulis buku saya mulai dengan small action, small habit. Ya ini 1 hari 1 halaman, itu kan small. Saya bikin video, 1 hari 2 video, itu kan menurut saya bisa achievable lah. Jadi itu ya teman-teman ya, langkahnya Anda rumuskan action plan Anda supaya Anda bisa menjadi lebih kaya, apa action hidup Anda, action plan-nya. Kemudian breakdown action plan itu menjadi daily habit. Dan daily habit-nya kalau bisa yang simple, di breakdown menjadi small goal. Daily small goal, yang simple, yang mudah dilakukan. Kemudian Anda kerjakan. Kalau kerjaan di kantor ya sama sih prinsipnya ya. Anda breakdown kerjaan di kantor Anda itu dengan daily goal. Kemudian Anda lakukan yang paling mudah. Ya. Nah, pertanyaan kadang-kadang males Pak Yudia. Iya, saya dulu kadang-kadang malas juga. Misalnya tadi saya mau menulis 1 halaman 1 hari. Kadang-kadang nulis 1 halaman aja malesnya minta ampun. Nah, caranya kata para pakar perilaku, caranya turunkan lagi skalanya. Kalau Anda merasa 1 halaman berat, ya cukup 1 kalimat. Tuliskan aja 1 kalimat. Kalau dalam bahasa lainnya, pokoknya lakukan 2 menit pertama tugas Anda, 2 menit pertama. Jadi ketika saya menulis 1 halaman buku, 1 halaman 1 hari itu kan mungkin butuh waktu 30 menit sampai 1 jam. Kalau Anda malas, ya cukup lakukan yang 2 menit pertama. Anda buka laptop, buka Word aplikasinya, kemudian Anda tuliskan 1 kalimat saja. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya malas-malasan, saya tetap buka laptop, buka Word, kemudian saya bikin 1 kalimat. 1 kalimat kan hanya butuh waktu 2 menit. Dan yang sering terjadi, setelah saya menulis 1 kalimat, saya akan menemukan momentum, teman-teman, efek momentum. Rasa malas saya tiba-tiba pelan-pelan hilang. Saya nulis kalimat kedua. Pelan-pelan hilang lagi, saya menulis kalimat ketiga. Akhirnya jadi 1 paragraf. Dan ketika jadi 1 paragraf, saya lanjutkan jadi 2 paragraf. Jadilah 1 halaman. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika saya ada penyakit malas muncul, saya langsung mikir di kepala saya melakukan hacking, trik. Oke, cara membunuh rasa malas, coba tetap buka laptop. Dan tulis 1 kalimat saja. Ya sudah, kan simple kan teman-teman. Masa nulis 1 kalimat aja nggak bisa gitu ya. Saya buka, blank, tulis 1 kalimat. Apa, bebaslah 1 kalimat yang ada di kepala saya. Ajaibnya, 1 kalimat itu memicu saya untuk menulis kalimat-kalimat lainnya. Sama teman-teman ya, kalau Anda malas, Anda sudah punya daily habit, daily goal, Anda kemudian merasa tetap malas melakukannya, Anda breakdown lagi itu. Yang daily small goal itu menjadi lebih kecil lagi. Yang seolah-olah Anda bisa lakukan hanya dalam 2 menit pertama. Jadi lakukan 2 menit pertama dari action Anda. Cukup 2 menit saja. Kalau Anda malas, masa sih 2 menit kan simple kan? Anda buka HP, nonton sosial media aja butuh waktu sampai 15 menit. Nggak terasa. Masa ini 2 menit nggak bisa. Nah, ketika nanti Anda melakukan 2 menit pertama dari action Anda, nanti Anda biasanya akan menemukan efek momentum. Dan rasa malas Anda tiba-tiba hilang. Itu yang saya alami ya, berkali-kali. Oke? Ini saya misalnya bikin video, kadang-kadang malas juga ya, capek gitu ya. Jam 8 sudah harus bikin video. Ketika saya capek, malas ya tetap saya buka ini HP saya. Saya kan rekam ini pakai HP ya. Saya buka, kemudian saya duduk di depan HP kayak gini. Akhirnya mulai juga, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di slide 26 itu saya cerita ya, ekspektasi positif dan optimis. Rumuskan action plan, lakukan action awal yang simple dan mudah dilakukan, dan ulangi secara rutin, jadikan daily goal, jadikan daily habit.
Kemudian masa depan Anda akan top marko, top jos, marko jos. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mulailah dari langkah yang kecil. Oke, di slide berikutnya adalah langkah keempat ya. Anda bisa lihat di layar, tumbuhkan daya resiliensi yang kuat, ketekunan dan daya juang yang gigih. Ya. Ini luar biasa ini penting ini ya, resiliensi. Resiliensi ini berkali-kali saya sampaikan ya. Ketekunan dan daya juang yang gigih ya, resiliensi itu. Ya. Saya bilang nih di halaman berikutnya, saat menjalankan action, maka sudah pasti Anda akan menemui banyak problem dan tantangan. Saat menemui problem, jangan terlalu mudah menyerah dan berhenti sehingga action tidak lagi konsisten. Saat menghadapi kendala, fokuskan pada solusi yang mungkin bisa dilakukan. Rumuskan action alternatif yang bisa memberikan hasil yang lebih baik. Jadi fokus pada solusi teman-teman. Ya, jadi kalau Anda menemui kendala ya cari jalan keluar yang lain gitu. Gitu teman-teman ya. Saya kemarin cerita juga dalam video sebelumnya, misal gara-gara pandemi penghasilan saya konsultan drop sampai 70%. Itu kan mengerikan ya. Penghasilan dari jasa konsultan saya drop sampai 70%. Itu kan problem, Mas. Problem besar. Ibaratnya gaji Anda dipotong 70%. Dari tadinya 10 juta jadi 3 juta. Atau dari tadinya misalnya gaji Anda 5 juta, tinggal cuman 1.500.000. Itu kan problem ya. Nah, kalau saya tidak punya resiliensi, saya tidak punya ketangguhan mental, ya saya akan nangis. Saya akan grogi, saya akan bingung ya, panik. Tapi tidak, saya mencari solusi, bagaimana ini solusinya? Supaya penghasilan saya tidak drop sampai 70%. Saya harus menemukan pengganti lain. Nah, jadi saya nulis buku, yaitu salah satu siasat saya untuk mencari kompensasi penghasilan baru. Dulunya saya kan nggak punya bisnis jualan buku ya. Saya nulis buku, kemudian laku dan hasil penjualan bukunya sama dengan jasa konsultan saya. Itu, jadi saya itu merasa cukup yakin dengan kemampuan saya untuk kreatif gitu ya. Jadi ketika saya menemui masalah, menemui kendala, saya mengelak dari kendala itu, berkelit. Saya nulis buku, berjibaku berbulan-bulan, kemudian saya launching dan hasilnya alhamdulillah bagus. Setelah itu saya bikin produk baru lagi, dan akhirnya ini bikin produk yang sekarang Anda nikmati ini juga produk baru. Ini solusi saya ini. Solusi saya untuk mengatasi anjloknya omset 70% bisnis konsultan saya. Saya nulis buku, dapat penghasilan, bukunya sudah habis, saya bikin produk baru dong, supaya ada penghasilan baru lagi. Dan bikin produk baru lagi sekarang ini, video. Gitu teman-teman, jadi kreatif. Fokusnya pada solusi, jangan ngeluh. Ya. Ngeluh dan kemudian sambat, kemudian nyinyir, itu nggak ada gunanya. Energi kita habis hanya untuk nyinyir dan ngeluh. Oke? Jadi di halaman 29 nih saya ceritanya. Jadi saat menghadapi beragam problem menghadap, maka tumbuhkan sikap resourcefulness atau ketekunan untuk terus mencari jalan keluar yang efektif. Sikap kreatif untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, continual improvement. Kegigihan untuk terus melakukan trial and error sampai mendapatkan hasil yang diharapkan. Ini teman-teman. Ya. Jadi kreatif itu penting itu teman-teman. Jadi ketika sekali lagi tadi saya cerita ya, saya bikin produk baru. Selama pandemi itu saya mungkin bikin produk baru 4 mungkin. Ya, saya bikin paket SOP, saya bikin paket HR yang baru, saya bikin paket marketing, saya menuliskan summary buku, ya saya jual, kemudian online ini 5. Jadi selama 1 tahun terakhir saya bikin 5 produk baru. Itu kan amazing juga ya menurut saya. Maksudnya saya kadang-kadang respect juga with myself gitu. 5 produk baru, 1 produk menghasilkan penjualan sampai 200 juta misalnya, itu kan saya dapat penghasilan sampai 1 miliar.
Ya itu karena kreativitas, resourcefulness. Namanya ya di slide ya saya tulis, resourcefulness. Saya tuh merasa orang yang cukup empower gitu ya, berdaya gitu. Kenapa? Karena semuanya ada. Saya bukannya muncul dari langit ya, saya belajar juga. Saya bisa bikin video kayak gini ya belajar. Saya bikin materi kayak gini ya belajar. Bacaan saya banyak. Saya tiap malam baca buku itu, saya tiap tahun baca buku sampai 50 buku. Jadi saya belajar terus. Jadi saya bisa bikin 5 produk itu tidak muncul dari langit. Itu karena saya belajar juga, resourceful. Lihat video YouTube, lihat artikel-artikel online saya baca puluhan buku. Saya baca banyak materi, saya riset. Nah, semua saya lakukan tiap hari, daily goal. Dan kemudian saya eksekusi dan jadi. Kemudian yang tidak kalah penting sekali lagi pemasarannya ini. Kadang-kadang saya termehek-mehek pemasarannya ya, kurang efektif ya. Saya pasang iklan di Google, di YouTube masih belum begitu memuaskan. Gitu teman-teman, sama dengan Anda ya. Kalau bisa Anda itu ketika menghadapi masalah keuangan, masalah problem ya Anda harus kreatif. Saya nggak tahu caranya Pak. Aduh itu kalimat kayak gitu tuh yang bikin saya ilfeel. Saya nggak tahu caranya Pak. Ah my God, itu tidak resourceful. Semua ilmu kan sudah ada di internet. Ada di Google, ada di YouTube. Semua ilmu yang saya tulis di sini nih, yang saya sampaikan ke Anda ini, semua ada bukunya. Saya juga belajar. Dulunya saya juga nggak paham. Mengenai Think and Grow Rich ini saya nggak paham. Saya beli bukunya, saya baca. Jadi kalimat yang paling bikin saya ilfil itu saya nggak tahu caranya Pak Yudi. Itu kalimat katrok. Jadi kalaupun Anda punya mimpi, Anda wujudkan itu jadi action plan, kemudian action plan-nya Anda bikin daily goal, dan kemudian Anda merasa saya tetap nggak bisa melakukannya Pak, karena saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu ilmunya. Ya cari, ilmunya dicari di internet, di YouTube, di Google, semua akan ketemu. Kalau belum ketemu datang ke toko buku, ke Gramedia, baca bukunya, itu semua problem di dunia ini sudah ada jawabannya teman-teman. Sudah ada jawabannya. Cara bikin iklan di Facebook ada panduannya. Cara bikin produk online ada panduannya. Cara bikin kursus online kayak saya ini ada panduannya. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kan di YouTube bisa pakai itu, teman-teman. Anda bisa pakai setting, ada terjemahannya. Kadang-kadang Pak Yudho di YouTube videonya pakai bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Inggris. Ya kan ada ininya, ada subtitlenya, kan bisa Anda kulikkan. Oh saya nggak tahu Pak, emang ada ya? Astaga. Nah, itu orang-orang kadang-kadang terlalu manja gitu. Di YouTube ada teman-teman subtitlenya. Jadi berjuang itu bisa, istilahnya sekali lagi kita hidup di era digital seperti sekarang ya, dibanding 30 tahun yang lalu kan belum ada internet, susah. Sekarang kan semua ilmu ada di internet. Gitu ya teman-teman ya. Jadi be resourceful, panjang akal. Jangan mudah menyerah. Dan sekali lagi tadi, bahasanya mungkin itu ya, carilah ilmu. Ya. Kalau Anda stuck nggak tahu caranya, ya semua jawabannya sudah ada di buku, di internet, di YouTube, di Google. Anda lihat, Anda pelajari. Oke? Kemudian di slide berikutnya ini saya ngasih tips sederhana ya. Supaya kita lebih tekun gigih itu bagaimana caranya Pak? Rajin olahraga. Studi menunjukkan rutin olahraga membuat diri kita lebih konsisten dalam melakukan action. Tidur cukup minimal 7 jam. Karena kurang tidur akan bikin kita stuck. Ya. Rutin minum air putih 8 gelas per hari. Kurangi minuman manis agar otak kita tetap bugar. Ya. Saya rajin olahraga teman-teman. Saya olahraganya renang. Saya seminggu 4 kali renang. Tidur saya juga cukup. Ya, saya tidur jam 9, bangun jam 4, 7 jam. Saya minum air putih 8-9 gelas per hari. Saya merasa bahwa kenapa saya tekun orangnya, saya disiplin saya itu tinggi. Kalau saya sudah punya target harian, itu selalu saya eksekusi. Tadi saya bisa nulis buku 12 buku, karena saya target harian nulis bukunya tiap hari, itu selalu saya lakukan dengan konsisten. Kenapa saya bisa konsisten? Jawabannya karena saya rajin olahraga.
Penelitian ilmiah menunjukkan kalau Anda rajin olahraga, cenderung Anda itu lebih disiplin. Dan itu saya merasakannya. Saya rajin renang, bukan hanya saya lebih bugar ya, otak saya lebih fresh ya, tapi saya juga lebih disiplin. Karena tiap minggu renang aja kan butuh disiplin itu. Kalau enggak ya malas-malesan. Saya disiplinnya tinggi ya, ke kolam renang itu nikmat. Kebetulan saya menyenangi renang. Saya itu sangat healing, bagi saya renang itu healing. Jadi saya seminggu healing 4 kali. Itu kalau saya renang di kolam renang. Apalagi kalau kolam renangnya sepi ya. Saya renang jam 3:30 sore, sepi. Itu rasanya seperti di surga. Nikmat. Ya. Jadi itu teman-teman ya, di slide berikutnya ini ya, di slide terakhir dari segmen kedua kali ini, saya melakukan rekap 4 langkah to think and grow rich. Pertama, rumuskan financial dream Anda. Kemudian tumbuhkan ekspektasi positif, jabarkan ke dalam action plan yang spesifik, dan jadikan pelaksanaan action itu sebagai daily habit. Itu kunci, itu nomor 3 itu kunci. Jadikan pelaksanaan action Anda sebagai daily habit. Oke? Kemudian yang keempat, rajut daya resiliensi dan ketekunan. Ya, be resourceful. Kalau tidak tahu caranya, pelajari di internet. Semua ada jalan keluarnya. Ya, jangan males, jangan manja. Ya. Semua ilmu sudah ada, Anda praktek, Anda jalani. Dan sekali lagi, jalani sebagai daily habit. Ya, small goal nggak masalah. Ya, targetnya kecil aja, simple, small. Tapi Anda lakukan tiap malam atau tiap hari. Dijamin hidup Anda akan menjadi lebih top Marco, top Jos, Marco Jos. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.